Teman-teman, perkenalkan nama saya Adisti Mahere NIM 2320005, Prodi Pendidikan Biologi mata kuliah Anatomi Hewan kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur anatomi organ pada hewan vertebrata, tentang sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas mamalia. Pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata terdiri dari reptil, mamalia, aves atau burung, amfibi, dan pisces. Pertama-tama kita akan mengetahui membahas tentang sistem pencernaan pada mamalia. Kita ambil contohnya yaitu manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Pada manusia, sistem pencernaan dimulai dari mulut. Makanan yang ada dalam mulut akan hancur dikunyah oleh gigi. Makanan yang masuk dalam mulut akan mulai perjalanan yang jauh, hampir 10 meter. Perjalanan ini terjadi di saluran pencernaan yang dimulai dari mulut. Kemudian secara berurutan berjalan menuju ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Setelah itu, ketika makanan melewati saluran panjang ini, makanan akan dicerna oleh adanya berbagai gerakan seperti digiling, diremas, dan dikocok. Selain itu, makanan yang melalui saluran pencernaan juga akan diproses dengan bantuan enzim. Setelah dari mulut, proses pencernaan kemudian berlanjut di atas lambung. Berlanjut di lambung, makanan akan dilumat kembali ke dalam lambung sekitar 2 atau 3 jam menjadi bubur dengan bantuan asam lambung. Asam lambung juga berfungsi untuk membantu mencerna makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, kita lihat di gambar di sini jelas ya, dari lambung dari mulut terus ke kerongkongan, terus ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir di anus. Makanan yang dilumat menuju usus halus, zat-zat pencernaan akan diserap oleh pembuluh darah yang terjadi di usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang paling panjang karena terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Selanjutnya, zat-zat yang tidak bermanfaat dapat dicerna dan akan dibuang dari dalam tubuh melalui usus besar. Usus besar adalah saluran pembuangan sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus. Usus besar tidak ada lagi proses pencernaan, hanya terjadi penyerapan air. Ya, dari usus halus akan diteruskan ke usus besar. Jadi, usus besar hanya sebagai jalan keluar serta tempat menampung sementara kotoran atau sebelum dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan yang terakhir pada manusia yaitu anus, tempat pembuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem respirasi pada mamalia, yaitu manusia. Sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Pertama-tama,
disusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Yang ketiga, trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ sistem pernapasan yang berupa pipa dengan sekitar panjang 10 cm ya. Yang ini ya, seperti yang bentuknya seperti pipa pada gambar. Setelah dari trakea akan menuju ke bronkus. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Bronkus menuju ke alveolus. Alveolus adalah struktur yang berbentuk bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekar diafragma. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sistem ekskresi pada mamalia, yaitu manusia. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, dan racun, dan lain-lainnya. Sistem ekskresi pada manusia dibagi menjadi 4, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Pertama kita akan membahas tentang ginjal. Organ yang berbentuk seperti kacang merah yang terletak di dalam rongga perut bagian belakang, di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Sebagai organ ekskresi, ginjal mengeluarkan zat sisa penyaring darah berupa urin yang kemudian dialirkan melalui ureter menuju ke kandung kemih dan kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Yang kedua, hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia, memiliki warna merah tua serta berat sekitar 2 kg pada orang dewasa. Hati merupakan alat sekresi dan ekresi. Dapat disebut sebagai alat sekresi karena hati menghasilkan empedu. Sementara saat proses sekresi, empedu yang mengandung zat sisa berasal dari sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan dalam limfa. Hal itulah yang menyebabkan hati juga sebagai alat ekskresi. Kulit merupakan satu-satunya organ ekskresi yang berada di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit terdapat kelenjar keringat yang mengekskresikan zat sisa berupa keringat. Selain itu, selain memiliki fungsi ekskresi, kulit juga memiliki beberapa fungsi seperti indera peraba dan perasa, pelindung dari luka dan kuman, pembentuk vitamin D dan provitamin D, mengatur suhu tubuh, serta menyimpan kelebihan lemak. Kulit sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, jaringan ikat di bawah kulit. Yang
sekresi paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Paru-paru sebagai alat sekresi berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Paru-paru terletak dalam rongga dada dan bagian bawah yang menempel pada diafragma. Paru-paru dikatakan sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida serta air. Yang keempat, kita akan membahas tentang sistem sirkulasi pada mamalia, yaitu manusia. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat dari dalam tubuh. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mensuplai O2 dan sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa gas CO2 ke paru-paru. Yang ketiga, mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk diekskresikan. Keempat, menjaga suhu tubuh. Kelima, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Sistem sirkulasi berperan dalam hemostasis, berperan untuk mengangkut O2, CO2, sisa elektronik dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya, atau biasa disebut dengan sistem transportasi tubuh. Sel memerlukan pasokan O2 dan nutrien dari yang disalurkan oleh sistem sirkulasi yang juga membuang CO2 atau senyawa sisa lainnya agar dapat menjalankan sebagai aktivitas sel untuk mempertahankan kehidupan. Dan terakhir, kita akan membahas tentang rangka dan otot pada mamalia. Sistem gerak pada mamalia yaitu satu kesatuan organ yang bekerja sama untuk mendukung tubuh manusia melakukan suatu gerakan. Sistem gerak pada manusia terdiri dari otot, tulang atau rangka, dan sendi. Otot dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot jantung adalah gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris yang memiliki garis terang dan gelap. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang berperan sebagai penggerak rangka tubuh manusia. Yang ketiga adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar dan berada seperti kita akan membahas tentang otot polos. Seperti otot jantung, otot polos juga bekerja dengan sendirinya tanpa perlu bantuan. Otot ini bekerja atas perintah otak dan kebutuhan tubuh. Otot polos tersebar di seluruh tubuh. Misalnya di saluran pencernaan, otot poloslah yang bekerja dalam membantu perjalanan makanan. Sedangkan otot polos yang terdapat di kandung kemih bekerja menahan dan melepaskan urin. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka adalah otot yang paling bisa dirasakan keberadaannya. Otot ini bekerja berdasarkan keinginan dan tujuan kita secara sadar. Besarnya otot rangka berbeda-beda. Ada yang besar dan kuat sehingga bisa melakukan gerakan-gerakan besar, misalnya pada otot punggung dekat tulang belakang yang memungkinkan Anda bisa berdiri tegak.
deltoid. Deltoid adalah otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Dinamakan otot deltoid sebab bentuknya mirip seperti alfabet Yunani segitiga. Di sini ya. Otot pectoralis adalah otot tebal yang berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Di sini. Otot ini membentuk dada pada pria dan terletak di bawah payudara jika pada wanita. Biceps adalah otot pada bagian depan lengan. Biceps melekat pada tulang lengan melalui jaringan ikat tendon. Tendon yang menghubungkan otot biceps ke sendi di bahu kedua biasa disebut sebagai dengan tendon biceps proximal. Rectus abdominis adalah otot dinding perut bagian depan tengah, terentang usus dari atas ke bawah untuk menggerakkan dinding perut. Sepasang otot pada dinding abdomen anterior yang meregang dari iga hingga simfisis pubis. Otot quadriceps merupakan otot yang berada pada sendi lutut yang berfungsi sebagai stabilitas aktif sendi lutut dan juga berperan dalam pergerakan sendi, yaitu gerakan ekstensi yang digunakan dalam aktivitas berjalan. Tendon patella yang berada di antara yang menghubungkan tulang kering atau tibia dengan tempurung lutut atau patella bekerjasama dengan otot-otot di bagian depan daerah paha untuk meluruskan kaki. Sistem kerangka. Kerangka pada manusia kita akan membahas lanjut tentang sistem rangka. Sistem rangka pada manusia pada tulang dada, tulang rusuk sejati ada 7 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Tulang halu berada di bagian antara tulang rusuk. Tulang badan kita akan bahas tentang kesimpulan. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Pertama, sistem pencernaan adalah adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Yang terakhir, sistem rangka dan otot.
Sistem gerak pada manusia adalah satu kesatuan organ yang bekerja sama untuk mendukung